Bab 20 Novel Kaisar Naga Abadi. Kebenaran telah terungkap. Seluruh tempat itu dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada yang menyangka Lu Ming, yang secara terang-terangan disebut sebagai sampah tak berguna oleh keluarga Lu, akan mengalahkan bintang cemerlang, Lu Yao, seolah-olah itu adalah hal yang mudah. Mustahil. Penatua cabang pertama berteriak dengan sangat tidak percaya. Dia tidak bisa menerimanya. Dia berharap Lu Yao hanya meraih kemenangan dan menambil alih keluarga Lu. Dia tidak pernah menyangka bahwa sampah tak berguna yang mereka rampok 2 bulan lalu akan memiliki kemampuan sekuat itu untuk mengalahkan Lu Yao dengan mudah. Bagaimana itu bisa terjadi? Duan Muking juga sulit mempercayainya. Duan Muking, selama kamu jenius, tidak ada yang mustahil. Lu Ming ini memiliki 3 meridian ilahi yang terbuka pada usia yang begitu muda, mengalahkan Lu Yao, alam pemula kelas 4 ditambah meridian darah yang meledak, hanya dengan budidaya alam pemula kelas 3. Dia benar-benar jenius yang langka, komentar Gauski. Benar, Lu Ming mengalahkan Lu Yao dalam ujian kemauan, meridian, dan duel. Karena Lu Yao bertunangan di Aula Macan Putih, aku tidak akan bertarung dengan Wul demi dia. Aula Naga Azur akan menerima Lu Ming. Tiez Ho menambahkan dengan mata berbinar. Apa yang kamu bicarakan, Tiez Ho? Apa yang Anda maksud dengan Azur Dragon Hall menerima Lu Ming? Lu Ming akan ikut denganku ke Onyx Tortoise Hall. Gaushi menatap tajam ke arah Tiez Ho, menoleh ke Lu Ming, dan menawarkan, Lu Ming, kami di Onyx Tortoise Hall dengan tulus menyambut Anda dengan tangan terbuka. Saya berjanji, jika Anda bergabung dengan kami akan menawarkan 2 teknik seni bela diri tingkat darat pilihan Anda, dan manajemen tingkat atas kami secara pribadi akan menerima Anda dan melatih Anda sebagai murid magang. Lu Ming, kami di Azur Dragon Hall juga menyambutmu. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda tidak hanya memiliki akses ke teknik seni bela diri tingkat daratan kami, Anda juga dapat berkultivasi di tempat budidaya rahasia kami. Tiez Ho menjatuhkan kejutan. Perkataan kedua utusan aula ini menyebar ke seluruh lapangan, yang menyebabkan keributan lagi. Jelas sekali bahwa kedua utusan aula ini menghargai Lu Ming. Meskipun dikatakan bahwa Lu Ming tidak dapat membangkitkan meridian darahnya di keluarga Lu, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat membangunkannya di sekte pedang mistik. Sekte pedang mistik telah ada sejak lama dengan berbagai teknik rahasia, termasuk teknik rahasia untuk sekali lagi membangkitkan meridian seseorang. Lu Ming memiliki bakat seperti itu bahkan sebelum meridian darahnya terbangun. Betapa berbakatnya dia setelah dia membangunkan meridian darahnya. Selain itu, meridian darah penting bagi seorang seniman bela diri. Itu bukan satu-satunya hal yang penting. Ada seniman bela diri meridian darah yang membuat sejarah atas pencapaian luar biasa mereka di jalur seni bela diri tanpa membangkitkan meridian darah. Bahkan jika Lu Ming benar-benar gagal membangkitkan meridian darahnya, pencapaiannya di masa depan juga tidak akan terlalu buruk. Hasrat membara di hati para utusan dari Azur Dragon Hall dan Onyx Tortoise Hall. Frustrasi muncul di mata Duan Muking. Sangat disayangkan Aula Macan Putih tidak memiliki peluang sama sekali dengan Lu Ming karena mereka tidak diragukan lagi berada di pihak Lu Yao. Alih-alih menjawab 2 utusan Aula, Lu Ming memandang Lu Yao dengan acuh tak acuh dan berkata, Lu Yao, dulu aku mengira kamu dan Lu Yunxiong adalah keluarga, aku percaya padamu. Tanpa ku sadari, aku hanyalah sembah berharga bagimu. Tidak hanya itu, kamu juga ingin menjadi penguasa keluarga Lu. Anda memberitahu saya 2 bulan lalu bahwa segala sesuatu bergantung pada kemampuan di dunia ini. Anda hanya berhak bersuara jika Anda kuat, dan yang lemah akan selalu diinjak-injak. Sekarang, aku akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu. Kamu adalah pecundang bagiku. Kamu tidak cukup layak untuk menjadi lawanku. Suara jelas Lu Ming terdengar di seberang tempat itu. Setiap kata yang diucapkan Lu Ming seperti tamparan keras di wajah Lu Yao. Haha, Lu Ming, jangan sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi seseorang? Saya memiliki keluarga Duanmu yang mendukung saya,
Apa pendapat Anda terhadap saya? Aku mungkin kalah untuk sementara, tapi dalam setahun, tidak, dalam waktu setengah tahun, aku akan menyusunmu dalam segala hal dan menginjak-injakmu sepenuhnya. Lu Yao berteriak histeris, wajahnya berubah karena marah. Dikalahkan, disusul, dan dipandang rendah oleh seseorang yang dia anggap sebagai sampah tak berguna hampir membuatnya terpuru. Lu Ming, jauhkan pedangmu dan singkirkan panggung pertempuran. Teriak tetua cabang pertama. Diam, jalan, dan kamu, Lu Yunxiong. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Lu Ming menggeram mereka dengan niat membunuh yang sangat besar. Dengan jentikan pedangnya, dia menggambar garis halus berdarah di leher Lu Yao. Wajah Lu Yao langsung memucat. Beraninya kau menyakitinya? Lu Yao bertunangan dengan Duan Mulin, si jenius dari White Tiger Hall. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Duan Wuking berteriak. Lu Ming tidak meliriknya dan malah menoleh ketujuh tetua inti. Rekan sesepuh, apakah kamu ingin tahu mengapa aku tidak bisa membangunkan meridian darahku? Lu Ming bertanya. Kenapa dia tidak bisa membangunkan meridian darahnya? Banyak yang lomo. Jika seseorang gagal membangkitkan meridian darahnya, apalagi yang bisa terjadi? Bukankah itu masalah pribadi? Apakah ada sesuatu yang tidak mereka ketahui? Bicaralah, Lu Ming. Adakah yang perlu kami ketahui? Yang tertua dari 7 tetua inti berbicara. Lu Ming, jangan bicara omong kosong. Seru penatua cabang pertama sebelum Lu Ming mengatakan apapun. Diam, Lu Yunxiong, perintah tetua inti tertua. Penatua cabang pertama berhenti berbicara sambil meringis. Itu karena bintang yang bersinar, dan tetua cabang pertama di sini berpura-pura baik padaku, dan memberiku Yama Polen selama 3 tahun. Dia memberi makan meridian darahku dengan darahku sendiri selama 3 tahun, itu sebabnya aku gagal membangunkan meridian darahku. Kemudian, mereka merampas meridian darahku dan menggabungkannya dengan milik Lu Yao. Menurutmu mengapa kamu bisa membangkitkan meridian darah tingkat 5, Lu Yao? Apa yang memungkinkan Anda melakukan hal tersebut? Lu Ming menceritakan dengan tenang. Apapun yang dikatakan Lu Ming menyebabkan keributan besar dan semua orang sangat terkejut. Banyak yang tahu bahwa Lu Ming menjalani tes meridian dan dikatakan mewarisi meridian darah ayahnya dan bisa dibangunkan. Entah bagaimana ia gagal untuk dibangunkan nanti dan ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Kebenaran telah terungkap dan telah memperjelas banyak hal. Bajingan, binatang kotor, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Ming He? Li Ping yang pertama bereaksi. Dia menjerit sambil menatap tajam ke arah tetua cabang pertama dan Lu Yao dengan mata merahnya, tubuhnya gemetar karena marah. Air mata mengalir deras dari mata Li Ping. Dia tidak tahu bahwa luka pada Lu Ming 2 bulan lalu adalah akibat dari dicabutnya meridian darahnya. Betapa menyiksanya bagi Lu Ming ketika meridian darahnya diambil secara paksa darinya. Apakah ini nyata? Badai muncul di mata ketujuh tetua inti dan wajah mereka menjadi gelap. Lu Ming, kamu pembohong, kamu adalah sampah yang tidak berguna, jangan salahkan kami, kamu bodoh, bodoh dan tidak tahu malu. Rekan-rekan sesepuh, Lu Ming tidak ada harapan, karakternya tidak dapat diselamatkan, saya sarankan agar dia dikeluarkan dari keluarga Lu. Tetua cabang pertama berteriak, matanya berkedip jahat. Benar, Lu Ming, menurutmu apakah ada orang yang akan percaya pada kebohonganmu? Lu Yao menambahkan dengan dingin. Haha. Sebuah tes akan segera mengungkapkan apakah apa yang saya katakan tentang memberi makan meridian darah dengan darah saya selama 3 tahun itu benar. Lu Yao, apakah kamu punya nyali untuk diuji? Lu Ming menatap Lu Yao dengan penuh perhatian. Wajah Lu Yao memucat, dan wajah tetua cabang pertama tampak berbisa.